Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dari kelas Akuntansi Manajerial F dengan dosen pengampu Bu Reka Epi Sudiastuti, SAB MD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada usaha kecil menengah Serabi Gunung Surakarta dan pengambilan keputusan investasi dan penganggaran modal. Selanjutnya adalah investasi modal bagi perusahaan, di mana kelayakan investasi ini perlu dianalisis untuk mengetahui usaha yang dilakukan akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, untuk menghindari kerugian yang diterima investor, maka investor ini harus mengetahui usaha investasinya dengan risiko jangka panjang yang akan diterima. Selanjutnya adalah capital budgeting. Menurut Lukman Samsudin, capital budgeting ini merupakan proses yang menyeluruh mulai dari pengumpulan, pengevaluasian, penyelesaian, hingga penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari setahun. Sedangkan menurut Darmawan Satria, capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka pengembalian dananya itu melebihi waktu 1 tahun. Jadi itu adalah latar belakang kasus, di mana permasalahan yang dihadapi perusahaan Serabi yaitu besarnya permintaan konsumen terhadap produk Serabi perusahaan tersebut serta mengantisipasi kerugian ketika terdapat kompetitor usaha yang sama. Hal tersebut perlu adanya usaha dari investor atau mengantisipasi. Perusahaan Serabi membutuhkan pergantian aktif tetap yang lama dengan aktif tetap yang baru. Maka perusahaan Serabi Surakarta ini memerlukan analisa yang baik untuk mengambil keputusan investasi tetap tersebut. Selanjutnya ada deskripsi kasus. Pada kasus ini mengambil usaha kecil menengah Serabi dulu di kota Surakarta. Nah, modal awalnya itu 5 juta untuk peralatan dan perlengkapan. Dan ada tambahan modal sebesar 3 juta rupiah untuk tungku kompor dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, untuk estimasi aliran kas keluarnya ini, tadi kan modalnya itu 3 juta untuk satu tungku, sedangkan yang dibeli itu 2 unit, jadi 3 juta kali 2 itu 6 juta rupiah untuk total kosnya atau biayanya. Terus ada perkiraan aliran kas masuk sehari itu bisa 200 sampai dengan 250 sapi untuk satu tungku. Nah, karena tidak pasti kita bisa ambil tengahnya saja yaitu 225 dikali setahun 360 hari, hasilnya 80.000. Itu untuk satu tungku dikali dua tungku jadi hasilnya 160.000 per tahun. Untuk estimasi hasil penjualan dari investasi aset tetapnya ini, harga jual per serabinya itu 800 perak. Dan ada juga tabel estimasi hasil penjualan selama 5 tahun dengan masing-masing per tahunnya itu 160.000 buah. Jadi totalnya ada 800.000 buah. Selanjutnya ada perhitungan average rate of return atau ARR. Nah, untuk kriteria kelayakannya sendiri itu ketika ARR yang diperoleh lebih besar dari ARR minimum, maka proyek dapat dilanjutkan atau diterima. Itu juga sebaliknya, ketika ARR yang diperoleh lebih kecil dari ARR minimum, maka proyeknya itu tidak dapat dilanjutkan atau ditolak. Nah, ARR-nya ini sudah ditentukan sebesar 20%. Nah, untuk perhitungannya sendiri, ARR-nya ini sebenarnya laba bersih setelah pajak tahunan ini 75.960.000 dibagi investasi rata-rata ini sebesar 6 juta dan 100%. Dan didapatkan hasil 126,6%. Dan dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa proyek ini bisa diterima karena ARR yang didapat itu lebih besar dari ARR minimum. Selanjutnya adalah payback period. Untuk kriteria kelayakan sendiri, ketika proyek dapat dijalankan jika masa pemulihan modal investasinya ini lebih pendek dari usia ekonomis. Jadi sebaliknya ketika proyek ditolak itu untuk dijalankan jika masa pemulihan modal investasinya ini lebih lama dibanding dengan usia ekonomisnya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, itu nilai investasi kan satu tahun itu 6 juta dibagi pas masuk bersihnya itu 14 juta 32.000 dikali 12 bisa, dan hasilnya itu 5,13 bulan. Dan dari hasil perhitungan ini ketahui bahwa proyek ini dapat dilaksanakan karena pemulihan modal investasinya ini lebih kecil dibandingkan dengan umur ekonomisnya aktiva tetap tersebut.
Selanjutnya ada net present value. Untuk kriteria kelayakan sendiri, ketika proyek diterima, jika NPV-nya ini bertanda positif atau lebih dari nol. Dan juga proyek ditolak ini jika NPV-nya ini bertanda negatif atau kurang dari nol. Nah, untuk perhitungan sendiri ini bisa dilihat dengan hasil NPV-nya itu pengurangan dari NPV dari proses sebesar 47.682.000 dikurangi dengan NPV dari outlay-nya itu 6 juta. Dapat hasilnya 41.682.000. Nah, dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa proyek ini bisa diterima karena bernilai positif, lebih dari nol. Selanjutnya ada profitability index, di mana kriteria kelayakan itu ketika selama PI yang lebih besar dari satu, maka usul proyeknya dapat diterima. Begitu sebaliknya ketika selama PI lebih kecil dari satu, maka usul proyeknya pasti ditolak. Nah, untuk perhitungan sendiri ini, PV kas masuknya itu sebesar 70.160.000 dibagi PV kas keluar itu sebesar 6 juta. Dan didapatkan hasilnya 11,69. Dan dari pengetahuan ini, maka investasi ini bisa layak dilaksanakan karena lebih dari satu. Nah, untuk keputusan manajerial sendiri, sebagai manajerial mendapat informasi bahwa berdasarkan kriteria ARR, maka diperoleh hasil 126,6% dari hasil tersebut. Maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria ARR yang diperoleh lebih besar dari ARR minimum. Yaitu 126,6% itu lebih besar dari 20%. Selanjutnya, berdasarkan kriteria payback period, maka diperoleh hasil 5,13 bulan. Dan dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria pemulihan modal investasi lebih kecil dari umur ekonomis aktif tetap, yaitu 5,13 bulan lebih dari 5 tahun. Dengan berdasarkan kriteria net present value, maka diperoleh hasilnya itu 41.682.000. Dan dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria NPV bernilai positif. Ini ada berdasarkan kriteria profitability index, maka diperoleh hasil 11,9. Dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria PI lebih besar. Nah, jadi kesimpulan itu investor ini dapat melakukan investasi aktif tetap untuk memperoleh keuntungan karena dari hasil perhitungannya beberapa metode tadi ini memenuhi syarat pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.